kembali lagi di Kumon My Project. Udah lama nggak nge-review di luar karena kita tinggal di Lembang. Sekarang Lembang udah nggak PSBB, alhamdulillah udah dicabut status PSBB-nya. Jadi kita bisa keluar. Sekalian review si Mumun alias Karimun. Jadi sekarang kita akan ngomongin kekurangan si Mumun ini alias Karimun ini, oke? Sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, dan juga share ke teman-teman kalian, oke? Oke. Barusan ada sedikit kendala, jadi kita harus pindah tempat, tapi sama aja tempatnya keren. Pertama kekurangannya bro, tenaga. Mungkin kalau kalian udah biasa pakai Karimun kotak pasti udah biasa kan, tenaganya kalau pas dipakai tanjakan agak kurang, apalagi kalau dinyalain AC-nya. Kita lihat mesinnya bro. Jadi kalau kata mekaniknya, mobil Karimun ini kalau misalnya dinyalain AC-nya, jadi mesinnya akan kalah. Jadi otomatis kalau misalnya kalian, apalagi kalau pas ditanjakan nyalain AC, itu biasanya mesinnya pasti mati. Biasanya gitu. Kita pun sama. Makanya kalau ditanyakan nggak pernah nyalain AC. Jadi kalau kalian punya pengalaman sama, tulis di kolom komentar. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, karena mobil ini sebenarnya didesain itu buat city car atau mobil kota, bukan mobil untuk kerja. Saya rumah di Lembang. Tipografi Lembang itu jalan naik turun, otomatis mobil itu kalau misalnya penggerak depan pasti kalau saat naik pasti akan agak slip sedikit, dan mobil ini penggerak depan alias front wheel drive, otomatis kalau saat nanjak beratnya akan ke belakang dan ban depan agak sedikit slip. Udah penggerak roda depan, mesin cuma 1000 cc, ya itulah akhirnya agak kurang kalau ditanyakan. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, kalau ini kita lihat ini, ground clearance-nya agak tinggi. Nih, hampir 1 jengkal. Nah, ya kan? Karena tinggi, jadi dia agak limbung. Apa ya limbung? Ya, limbung lah. Jadi kalau dipakai belok itu kayak naik kapal gini, gitu loh. Ya karena mobil tua kan, tinggi gitu kan. Nah, ya dan terus posisi lampu. Jadi kan kalau posisi lampu itu harusnya mobil sedan itu pasti di atas kan. Nah, ada di atas, terus bukan bagasinya sebelah sini. Jadi ini tidak terpengaruh karena Karimun kotak dibukanya semuanya. Posisinya semuanya seperti ini. Nah, jadi di sini udah nggak ada space buat lampu. Akhirnya lampunya dipindah ke bawah. Jeleknya kalau lampu di bawah, orang lain kalau pas malam susah untuk lihat, apalagi mobil-mobil besar. Kalau mungkin lampunya ditaruh di sebelah sini, mungkin agak membantu. Tapi ya mau gimana, ini mobil tua. Beda sama pembaruan mobil Karimun sekarang. Kalau Karimun sekarang sudah menyesuaikan dengan zaman ya. Lampu udah di tengah sini, di bawah cuman reflektor, jadi aman gitu kan. Safety-nya bagus ya. Bentuknya mobil tua bro. Terus yang terakhir, ini mungkin yang kalau ini sih lebih ke selera sih. Banyak yang bilang mobil ini bentuknya kaku. Dia cuman mengkotak doang, nggak ada sudut-sudutnya. Lihat kotak kayak bentuk kue sobek gitu kan, tinggal disobek, tinggal dimakan gitu kan. Nah inilah Karimun kotak. Tapi ya kembali lagi itu masalah selera kalian. Oke, mungkin itu sedikit kelemahan yang kita temukan, karena ini pengalaman kita sendiri. Kekurangannya kita nggak dibuat-buat, karena kita unik experience-nya, kita kekurangan yang kita temukan segitu. Jadi buat kalian yang mau membeli mobil ini, itu semua poin-poin tadi perlu diperhatikan, khususnya tenaga mesin ini. Jadi mobil
mobil ini betul-betul khusus buat mobil perkotaan, bukan buat di desa atau buat di jalan-jalan yang banyak tanjakan gitu. Karena nanjaknya tenaganya kurang, apalagi kalau dinyalain AC dia otomatis bisa langsung mati gitu kan. Nah itu mungkin yang penting harus diperhatikan oleh kalian. Mungkin kalau bentuk terus ya tadi ground clearance itu mungkin masih bisa ditoleransi lah. Kalau misalnya yang mesin mungkin, nah itu yang agak susah. Kalau kalian mungkin di perkotaan cocok, tapi untuk di desa itu nggak cocok. Dan buat yang udah punya mobil mumun ini atau Karimun kotak ini, Karko kalau disebutnya itu kan bahasa kerennya, yang punya pengalaman sama kita atau punya pengalaman lain, kalian bisa share di kolom komentar. Jadi kita saling berbagi aja pengalaman kita. Dan mungkin segitu aja video dari kita. Semoga video ini bermanfaat dan ini bisa jadi referensi kalian yang membeli mobil Karimun kotak ini. Dan kita pun mau mengucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa hidup normal kembali. Kami tim Uma Ome sekali lagi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.